Badan Pusat Statistik telah mengumumkan data kemiskinan di Indonesia 2025. BPS sempat akan mengumumkan data kemiskinan terbaru pada 15 Juli 2025. Namun BPS menunda pengumuman tersebut secara tiba-tiba. Baru pada hari Jumat 25 Juli 2025, BPS mengumumkan data kemiskinan terbaru di Indonesia di tahun 2025. Profil kemiskinan Maret dihitung berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas Maret 2025. Bapak Ibu semuanya, Susenas dilakukan setiap tahun 2 kali, yaitu Susenas Maret dan Susenas September. Khusus ya, saya tekankan di sini, khusus untuk Susenas Maret 2025 pendataannya dilakukan pada bulan Februari tahun 2025. Hal ini disebabkan pada bulan Maret yang lalu bertepatan dengan bulan puasa atau bulan Ramadan, yang tentunya pada saat bulan Ramadan tersebut akan mempengaruhi pola konsumsi di rumah tangganya. Bapak Ibu semuanya, jumlah sampel Susenas Maret. Pada data BPS per 15 Januari 2025, persentase penduduk miskin pada September 2024 sebesar 8,57%, menurun 0,46% poin terhadap Maret 2024 dan menurun 0,79% poin terhadap Maret 2023. Sementara jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 24,06 juta orang. Angka ini menurun 1,16 juta orang terhadap Maret 2024 dan menurun 1,84 juta orang terhadap Maret 2023. BPS mengumumkan tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 23,85 juta orang per Maret 2025. Angka ini turun jika dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 24,06 juta orang per September 2024. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 23,85 juta orang, turun 0,21 juta orang terhadap September 2024. Persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 8,47%, turun 0,10% poin terhadap September 2024. BPS melaporkan dibandingkan September 2024, indeks kedalaman kemiskinan Maret 2025 meningkat di perkotaan dan menurun di pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin melebar di perkotaan tetapi menyempit di perdesaan. Indeks keparahan kemiskinan pada periode yang sama juga mengalami peningkatan di perkotaan dan menurun di pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin di perkotaan semakin lebar, sementara di pedesaan semakin merata. Penurunan kemiskinan paling besar terjadi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Pulau Jawa, 12,56 juta orang miskin atau 52,66%. Pulau Sumatera, 5,14 juta orang miskin atau 21,56%. Pulau Bali dan Nusa Tenggara, 1,92 juta orang atau 8,03%. Pulau Sulawesi, 1,85 juta orang miskin atau setara 7,7%. Maluku dan Papua, 1,49 juta orang miskin atau setara 6,25%. Pulau Kalimantan, 0,89 juta orang miskin atau setara 3,75%. Penurunan angka kemiskinan dari BPS ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan angka kemiskinan di Indonesia turun. Usaha untuk membuat seolah-olah
Indonesia dalam keadaan susah, Indonesia dalam keadaan gelap, Indonesia ekonomi gagal, itu saudara-saudara, itu adalah upaya menurunkan semangat kita, dan itu tidak benar, saudara-saudara sekalian. Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono menjelaskan peran krusial Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2025 dalam upaya perhitungan kondisi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Susenas merupakan survei yang dirancang untuk mengumpulkan data tentang kondisi sosial ekonomi rumah tangga di seluruh Indonesia. Susenas dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret dan September. Namun untuk Susenas Maret 2025, pendataannya secara khusus dilakukan pada Februari 2025. Untuk pelaksanaan Susenas Maret 2025, BPS mengambil sampel sebanyak 345.000 rumah yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Hasil Susenas sangat penting dan digunakan untuk menghasilkan beberapa indikator kunci dalam sasaran Visi Nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah 2025 hingga 2029. Indikator-indikator tersebut mencakup kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, Gini ratio atau ukuran ketimpangan pengeluaran, indeks modal manusia. Dengan metodologi yang cermat dan cakupan yang luas, Susenas menjadi instrumen vital bagi pemerintah dalam memutuskan kebijakan berbasis data untuk mengatasi isu kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Artinya, pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan di Indonesia dengan berbagai kebijakan, salah satu penyaluran bantuan sosial atau bansos. Hal ini terlihat dari penerima bansos yang sudah naik kelas. Data Kementerian Sosial melaporkan 1.000 keluarga penerima manfaat bansos naik kelas. Menteri Sosial Gus Ipul menekankan bahwa keberhasilan 1.000 keluarga ini adalah bukti bahwa hidup tidak harus bergantung pada bantuan.